Aku memulai menangani tanah ini ketika aku datang dari jauh. Saat itu tanah ini sudah dipenuhi dengan berbagai tumbuhan, namun masih terawat. Dulunya merupakan tanah tegalan yang dikelola ala pertanian pedesaan dengan ditanami ketela pohon pada tanah-tanah yang sudah dicangkul terlebih dahulu, lalu digunungkan. Dan di antara tanah yang bergunung itu ada galangan pembatas berjarak antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Namun ketika Bapak sudah lanjut usia, tidak lagi mengelola dengan mendelegasikan kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengerjakan tanah ini. Namanya tanah tidak dirawat, tumbuhan-tumbuhannya tumbuh tanpa kendali. Pada saat itulah tanah ini mulai sedikit demi sedikit menjadi hutan. Berbagai tanaman liar tumbuh saling berkelindan satu sama lain. Dan ketika aku menanganinya, kubabat semuanya. Tanaman liar beronak duri dan rerumputan, semak-semak. Pohon lamtoro misalnya yang meninggi, lantas semak duri yang menjalar bahkan membelit pohon pisang. Namun semua dapat kubersihkan, apalagi pada masa musim kemarau. Tanah mudah kering, bahkan mati, memudahkan untuk membakarnya. Tentu saja sesudah semak dan onak duri dan pohon-pohon liar itu kubabat dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit dapat kutangani. Hingga bersih sebagaimana lapangan. Tanpa hujan, maka tanah itu mudah menjadi lapang. Bahkan aku dapat bermain pencak silat di situ. Sebagaimana tokoh-tokoh persilatan zaman dulu memutar-mutarkan tongkat, menggerakkan badan, mencabuti rumput yang mulai sedikit demi sedikit bertumbuh meskipun pada musim kemarau. Dan ketika semua yang sudah kutumpuk dari cabutan tanaman liar itu
kubakarlah, maka asap putih mengepul, membumbung, ditiup angin. Di sini ada suatu kebahagiaan, dapat membersihkan tanah, yang berarti mengelola tanah peninggalan leluhur. Dan disinilah aku memulai ritualku di tanah upacara ini. Dan tentu saja tidak kulupakan guna ritual ini aku mengenakan pakaian yang acap digunakan oleh komunitas pedalaman yang memakai baju hitam lengan panjang tanpa kerah serta dengan ikat kepala. Kalau mereka ikat kepalanya berwarna hitam putih, aku lebih cenderung memakai hitam dan coklat dengan corak batik. Mengapa? Karena sedari kecil inilah yang ku kenal. Dan itu sudah menjadi semacam simbol diriku. Dan ikatannya jelas, rapi, sebagaimana blangkon di kerajaan Mataram zaman dulu. Namun ada umbai di depan, di dahiku, di tengah, di atas hidung antara dua alis, naik ke atas sedikit, seperti menutup mata ketigaku. Mengapa harus mata ketiga ditutup? Karena sesungguhnya ini juga simbol. Di tanah upacara ini, aku melakukan upacara pada pagi dan petang. Namun namanya upacara tidaklah mungkin dalam 24 jam. Semua orang melakukan upacara. Bahkan aparatur sipil negara pun tidak melakukannya 24 jam. Cuma hari Senin dan hari besar nasional. Disinilah identitas upacaraku mempunyai bentuknya sendiri. Dan di luar itu tentu seperti kalian biasa lihat di mana-mana, sudah jauh ditinggalkan orang pakaian adat ini. Dalam kehidupan sehari-hari yang dipakai adalah pakaian kasual. Dan malah aneh bila dalam kehidupan sehari yang orang kebanyakan memakai pakaian kasual. Ada orang yang memakai pakaian adat. Apalagi mencolok, hanya dia yang mengenakannya. Maka malam ini, setelah aku berupacara di tanah upacara ini, tentu aku akan keluar dari rumah. Tidak seperti di tanah upacara.